Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Khalif Ramanto dari kelas 11.1, dan pada video kali ini saya ingin mengerjakan tugas berupa resume video dengan mata pelajaran TIK dengan judul bab 5, yaitu pengembangan aplikasi mobile dengan library kecerdasan artifisial. Langsung saja kita menuju ke slide yang berikutnya. Yang pertama ada pengembangan aplikasi mobile dengan App Inventor. Saat ini kehidupan sehari-hari manusia banyak dibantu oleh aplikasi atau perangkat lunak yang terpasang pada ponsel pintar, komputer, atau diakses secara online lewat peramban. Aplikasi tersebut diantaranya adalah aplikasi perkantoran, aplikasi bertukar pesan seperti WhatsApp ataupun Messenger, aplikasi pemutar lagu, aplikasi desain, aplikasi pengolah akuntansi, dan lain-lain. Aplikasi dapat dibedakan berdasarkan platform pengembangan dan penggunaannya, yaitu ada aplikasi desktop, aplikasi web, dan aplikasi mobile. Penulisan aplikasi juga sering disingkat menjadi apps. Yang pertama ada desktop apps. Aplikasi desktop adalah aplikasi yang dikembangkan dengan tujuan implementasi pada komputer desktop atau piranti lokal komputer. Aplikasi ini harus dipasang pada piranti lokal komputer, dan setelah terpasang, aplikasi ini akan berada pada memori dari piranti lokal. Lanjut, yang kedua ada web apps atau aplikasi berbasis web. Adalah aplikasi yang dikembangkan dengan tujuan dapat diakses menggunakan koneksi jaringan komputer dan internet menggunakan protokol HTTP. Aplikasi ini tidak terpasang pada piranti atau komputer desktop lokal, namun terpasang pada server tertentu. Aplikasi ini juga kebanyakan diakses menggunakan browser seperti Chrome ataupun Firefox. Namun ada juga yang berbentuk client side, di mana ada program kecil yang terpasang pada piranti lokal, tetapi pada proses komputasi utamanya dilakukan di server. Lalu ada mobile apps atau aplikasi mobile. Adalah aplikasi yang dirancang untuk dapat dieksekusi pada piranti mobile seperti ponsel, tablet, atau smartwatch. Mobile memiliki arti yang mudah bergerak. Aplikasi mobile dapat dipasang pada ponsel, tablet, ataupun gadget-gadget lainnya. Aplikasi ini berkembang pesat karena kemudahan penggunaan piranti mobile dan dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang ada pada piranti mobile itu sendiri, seperti GPS, kamera, sidik jari, dan lain-lain. Pengembangan aplikasi banyak dibantu oleh perkakas pengembangan yang disebut Integrated Development Environment atau IDE. IDE membantu kemudahan dan efektivitas pengembangan perangkat lunak. Salah satu IDE yang digunakan untuk pengembangan aplikasi mobile adalah App Inventor. Yang terakhir ada App Inventor. App Inventor adalah perangkat lunak IDE terintegrasi yang berbasis dengan web. App Inventor pada awalnya dikembangkan oleh Google, namun saat ini sudah dipelihara oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT. App Inventor memungkinkan pemrogram komputer pemula dapat membuat mobile apps di atas OS Android maupun iOS. FYI, iOS itu adalah OS buatannya Apple ya. Aplikasi App Inventor bersifat open source dan free, serta memiliki antarmuka berbasis grafis dan memiliki tampilan yang mirip dengan bahasa pemrograman blok, Scratch, atau Blockly. Contohnya ada di sebelah kanan. Dengan App Inventor, kalian dapat membuat program dengan cara seret lepas atau drag and drop komponen-komponennya. App Inventor sebagai perkakas terus dikembangkan kecanggihannya melalui riset intensif di bidang educational computing. App Inventor mendukung penggunaan cloud data dengan Firebase dan Firebase Real-Time Database. App Inventor dapat diakses melalui perampan dari situs yang ada di layar teman-teman ya. https sama dengan /2 ai2.appinventor.mit.edu. App Inventor memiliki banyak komponen yang dapat digunakan dalam pembuatan aplikasi. Komponen tersebut dapat dikelompokkan dalam User Interface Components, Layout Components, Media Components, Drawing and Animation Components, dan lain-lain. User Interface Components sendiri memiliki komponen-komponen yang berhubungan dengan antarmuka pengguna, seperti button atau tombol, checkbox, date picker, image, dan lain-lain. Masing-masing komponen juga memiliki methods, events, and properties yang digunakan untuk memanipulasi komponen tersebut. Nah,
Di sini ada properties, methods, dan juga events yang tadi ada di slide sebelumnya. Terus di sebelah kiri juga ada sedikit contoh dari ketiga yang ada di slide sebelumnya. Yang pertama ada properties. Properties pada komponen adalah atribut yang mendeskripsikan sifat dari komponen, misalnya lebar tombol, panel dari teks, dan juga lain sebagainya. Properties biasanya dapat dibaca dan di-set, namun ada juga yang hanya dibaca. Contohnya ada di sebelah kiri. Kemudian ada methods. Methods adalah fungsi yang dapat dikenakan pada komponen yang memilikinya. Methods dapat digunakan untuk mengatur properties. Untuk contohnya ada di sebelah kiri juga. Lalu ada events. Adalah kejadian yang terjadi karena pemanggilan methods, seperti aksi mouse click yang menghasilkan mouse event yang menyebabkan suatu fungsi atau prosedur yang akan dieksekusi. Contohnya juga ada di sebelah kiri teman-teman. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi kecerdasan artifisial dengan App Inventor. Saat ini teknologi kecerdasan artifisial telah banyak diimplementasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Kalian mungkin pernah mendengar seperti Google Assistant, Apple Siri, Amazon Alexa yang merupakan aplikasi asisten pribadi yang dapat melakukan pekerjaan tertentu dengan perintah menggunakan suara. Saat ini banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan chatbot untuk berinteraksi dengan konsumen secara otomatis, atau ketika kalian menggunakan YouTube maka akan muncul video rekomendasi yang sesuai dengan kesukaan kalian. Nama-nama produk di atas adalah contoh-contoh produk dari hasil kecerdasan artifisial. Selanjutnya ada kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau yang biasa disebut dengan AI. Adalah kecerdasan yang dimiliki oleh sistem, mesin, atau komputer. AI mampu untuk melakukan tugas yang umumnya terkait dengan kemampuan makhluk cerdas. Istilah ini sering diterapkan pada proyek pengembangan sistem yang memiliki sifat intelektualitas manusia, seperti kemampuan untuk menalar, menemukan makna, melakukan generalisasi, atau belajar dari pengalaman masa lalu. Kecerdasan artifisial juga berkembang dengan memunculkan berbagai sub-bidang, yaitu yang pertama ada machine learning. Adalah mesin pembelajar yang mampu melakukan pembuatan model analitik secara otomatis. Mesin ini menggunakan beberapa metode berbasis statistik, jaringan saraf, fisika, dan lain-lain untuk menemukan insight atau wawasan tersembunyi dari data dan tanpa diprogram secara eksplisit. Mesin ini mampu mengambil kesimpulan secara otomatis. Machine learning juga bagian dari bidang ilmu kecerdasan artifisial yang mempelajari cara membuat mesin atau sistem yang memiliki kecerdasan dan menyerupai manusia yang mampu belajar dan memecahkan masalah. Beberapa contohnya adalah search engine pada peramban seperti Google dan juga Bing. Lalu ada sosial media yang memiliki kemampuan memberi saran kepada pengguna yang bisa disebut recommendation system dengan contoh seperti YouTube, Netflix, dan juga e-commerce. Mobil otonom yang contohnya adalah Tesla, serta game dengan pengambilan keputusan otomatis, contohnya strategic game. Machine learning diharapkan menjadi sistem yang mampu belajar terus-menerus. Dengan semakin banyak data yang dipelajari, sistem akan menjadi semakin pintar. Lanjut ada deep learning. Deep learning adalah mesin pembelajar dengan pembelajaran mendalam menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan ukuran dan lapisan unit pemrosesan yang benar. Deep learning memanfaatkan kemajuan dalam kemampuan komputasi dari perangkat komputer yang semakin cepat dan algoritma training atau pelatihan yang terus meningkat kinerjanya untuk mengenali pola kompleks dalam data besar. Aplikasi umum deep learning yang banyak digunakan adalah pengenalan gambar dan juga suara. Pada beberapa literatur disebutkan bahwa deep learning adalah subset dari machine learning dan machine learning adalah subset dari kecerdasan artifisial. Ya, kita sudah sampai pada kesimpulan. Diharapkan setelah menonton video ini, diharapkan penonton dapat memahami dan mengerti isi materi dari video ini, yaitu bab 5 ini, pengembangan aplikasi mobile dengan library kecerdasan artifisial. Dan kita sudah berujung atau kita sudah
ada di ujung slide pada video kali ini. Semoga dari teman-teman mengerti ya dengan isi materi yang ada pada video ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya Andi Khalif Rahmanto pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan, perbuatan, ataupun slide dari video ini yang dirasa masih kurang lengkap untuk materi-materinya. Sekian dan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.